Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam amma ba'du. Dilanjutkan pengajian kitab Nailur Raja teman-teman mahasiswa Unifal. Baik, ini masih tentang mukadimah ya teman-teman. Yang kemarin udah saya bacakan sebenarnya di kampus ya. Jadi saya akan bacakan lagi. Mengulang lah. Jadi kitab teman-teman bisa teman-teman coret tuh. Lumayan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Al-faslul lugatan hal'a iju bena syai'aini. Fasal menurut bahasa adalah penghalang di antara dua sesuatu. Jadi namanya fasal menurut bahasa adalah penghalang di antara dua sesuatu. Wastilahan ismun lil afadi maksusatin dalatin ala ma'anin maksusatin mustamilatin ala furu'in wa masaila wa tanabiha. Jadi menurut istilah fasal adalah sebuah isim di alfadin maksusatin bagi lafat-lafat yang khusus, dalatin yang menunjukkan ala ma'anin atas makna-makna. Jadi fasal menurut istilah itu lafat yang khusus, dikhususkan, yang menunjukkan atas makna-makna, yang mencakup atas furu, masalah, dan tanabih, peringatan-peringatan. Itu namanya fasal. Goliban dominannya minatarojimi al-masyhurati, yang dapat dari minimalnya apa goliban dominannya fasal itu adalah terjemah-terjemah yang masyhur. Seperti apa? Wa minha diantaranya terjemah-terjemah yang masyhur itu seperti Alkitab, walbab, fara'u, mas'alah, tanbih, khotimah, watatimah, wal qaidu. Nah ini pembagian dari tarojim al-masyhurah, dari sebagian fasal. Nah sekarang kita bahas tentang mengenai ini tarojim al-masyhurah, pembagian yang terjemahkan yang sangat masyhur dalam sebuah kitab ya. Ada yang namanya fal kitabul lugatan ad-dhamu wal jam'u. Kitab secara bahasa adalah dom wal jam'u, sama kumpulan. Wastilahan ismun lil jinsi minal ahkami mustamilatun ala abwabin wa fusulin wa furu'in wa masaila wa tanabiha goliban. Kitab itu adalah menurut istilah sebuah nama jenis dari hukum-hukum yang mencakup atas bab-bab dan fasal-fasal dan furu-furu dan masalah-masalah dan tanabih-tanabih. Goliban dominannya seperti itu kalau misalnya kita melihat isi-isi kitab. Kitab apa saja itu, apalagi kitab yang namanya kitab klasik ya, Fathul Qorib, ada fasal kan, ada bab. Bahkan di di Fathul Muin itu ada tanbih, ada furu dan lain-lainnya. Wal bab, dan sedangkan bab lugatan furjatun, yaitu suatu sipasi ya, kelonggaran, fisatirin pada satir, pemisah-pemisah, yutawassulu biha min kharijin ila dakhirin, yang disampaikan dihubungkan dari luar menuju dalam, wa aksuhu atau kebalikannya, dari dalam keluar. Pastilahan, sedangkan menurut istilah li alfadin maksusatin dalatin ala ma'anin maksusatin mustamilatin ala fusulin wa furu'in wa masaila wa tanabiha goliban. Jadi bisa juga bab itu adalah lafaz yang khusus yang menunjukkan makna-makna yang khusus tuh. Mana-mananya yang khusus yang mencakup atas fasal-fasal, furu dan masalah dan tanabi goliban. Dominannya seperti itu. Wal far'u lugatan ma in ba'a ala ghairihi. Sedangkan furu secara bahasa suatu yang tumbuh atas lainnya. Wastilahan ismunil afadi maksusatin mustamilatin ala masaila goliban. Sedangkan menurut istilah adalah lafaz yang dikhususkan yang mencakup atas masalah-masalah saja, dominannya seperti itu. Nah itu far'u atas masalah-masalah saja ya, pencakupan masalah aja. Nah sedangkan masalah itu menurut bahasa adalah as-su'al, yaitu pertanyaan. Wastilahan, dan sedangkan istilah matlubun khabariyun, mencari dituntutnya berita atau mencari berita khobar. Ya biruhun ya barhanu alaihi, apa ini ya, fil ilmi kalau nggak salah, fil ilmi, yang khabar itu dituntutnya suatu berita tentang kebenarannya, tentang kepengetahuannya.
Wa tanbi dan tanbi logotan adalah al-iqadh, yaitu membangunkan, mengeling-eling bahasa Jawanya, memberikan warning ya. Wastilahan dan secara istilah adalah unwanul bahsi al-lahiki alladhi taqaddamat lahu isyaratun bihaitsu yafhamu minal kalami asabiki ijmalan. Sedangkan menurut istilah adalah ciri-ciri pembahasan yang layak, yang mendepankan sebuah petunjuk isyarah yang dapat bisa dipahami dari ucapan yang sebelumnya yang telah lewat dengan secara global. Wal khotimatu logatan akhirus syai'. Sedangkan khotimah adalah menurut bahasa adalah akhirus syai', penutup sesuatu. Wastilahan, sedangkan menurut istilah ismun li alfadin maksusatin dalatin ala ma'anin maksusatin ju'ilat akhirah kitabin au babin. Sedangkan khotimah menurut bahasa adalah istilah sebuah isim kepada lafaz-lafaz yang khusus yang menunjukkan atas beberapa makna yang dikhususkan yang dijadikan di akhir kitab atau bab. Wa tatimmatu matutimma bihi alkitabu awil bab, yang menyempurnakan kitab atau bab. Wal qaid maji'a bihi li jam'in aw man'in aw bayanin waqi'in aw bayani waqi'in. Sedangkan qaid adalah sesuatu yang didatangkan kepada kumpulan atau larangan atau penjelasan yang terjadi. Oke, itu sekedar sedikit ya tentang macam-macam definisi kitab, faru dan masail dan tanbih dan qaid. Lanjut, arkanul islami khamsatun. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, ar-ruknu adalah rukun adalah logotan janibu syai' al-aqwa, yaitu sisi sesuatu yang lebih yang condong kuat, namanya rukun. Menurut bahasa itu sisi sesuatu yang kuat. Wastilahan ibaratun an juz'in. Sedangkan menurut istilah adalah sebuah gambaran, ibarat redaksi dari sebagian al-mahiyati, esensinya la tatahaqqu ila bihi, yang tidak akan terjadi esensi itu kecuali ada bagian rukun. Jadi kalau rukun itu nggak bakal terjadi kalau misalnya nggak ada bagian, satu aja bagian hilang, itulah tahaqqaqu ila bihi, nggak bakal terjadi itu. Nah, itu rukun, kayak rukun Islam, rukun iman, rukun sholat, satu aja nggak ada yang ngejomplang ya. Wal Islamu lughah al istislamu wal inkar. Islam menurut bahasa adalah pasrah dan tunduk. Wastilahan al iqadu lil ahkami syar'iyyah. Sedangkan menurut istilah adalah tunduk untuk hukum bagi hukum-hukum syar'iyyah. Maknanya anna al aja'al lati la tahaqqaqu mahiyatul Islam illa biha khamsatun. Bahwasanya bagian-bagian yang menyatakan esensi Islam itu akan dapat berdiri tegak kecuali dengan 5 ini nih. Wa'lam annahu la yasihu ad-dukhulu fil Islam illa bi sittati syurutin. Ketahuilah olehmu tidak sah masuk pada agama Islam kecuali dengan 6 syarat. Yang pertama al-aqlu, berakal, berasio. Berakal, dia tahu misalnya agama Islam itu agama yang berakal. Al-Quran itu diartikan harus dengan akal atau hadis. Jika tidak dengan akal dan hadis, tidak dengan akal, maka bahaya. Jadi dia tekstual, makanya akal ini berpengaruh banget sampai kita ketika masuk Islam gak berakal itu gak sah. Wal buluk dan balik, wal ikhtiar dan ikhtiar, tidak ada intervensi dari orang-orang masuk Islamnya. Wa nutqu bi syahadatain wal muwalah wa tartibu bainahuma. Oke, itu syarat-syarat masuk Islam ada 6. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Asyhadatu hiya atayaqunu wal i'tiqadu. Syahadat itu yakin dan beriktikad bahwasanya Allah itu satu, Allah itu esa, Allah itu wujud, Allah itu qidam. Wal ilahu huwa fil asli al ma'budu wala bi ghairi haqqin. Al-ilah yaitu Tuhan, pangeran, adalah pada asalnya itu al-ma'bud, yang disembah, yang kita sembah. Yang kita sembah siapa? Al-ma'bud, yaitu al-ilah. Walau bi ghairi haqqin, sekalipun kita ya benar-benar meyakini hak Allah yang kita sembah.
Wal muradu huna al ma'bud bihakin. Maksudnya walau bihagoiri hakin itu maksudnya di sini adalah al ma'bud bihakin. Yang kita sembah itu ya Allah. Al makna artinya annal awwala min arkanil Islam tayaqqanun wa i'tiqadun anna la ma'buda bihakin fil wujud illallah. Bahwasanya yang pertama dari rukun-rukun Islam adalah yakin. Syahadah itu kan artinya yakin tadi. Kemudian i'tikad an la ma'buda, tidak ada yang disembah bihakin dengan benar-benar disembah fil wujud pada wujudnya illa Allah, kecuali Allah. Wa anna sayyidana Muhammad dan Rasulullah, dan bahwasannya Gusti kami yaitu Nabi Muhammad adalah utusan Allah ilal insi, manusia juga, wal jinni dan jin, ijma'an kesepakatan para ulama, wa kadza al malaikatu al muta'ammad, dan begitu juga para malaikat harus mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini menurut kaul mu'tamad. Iqamus shalah, dan kedua adalah melaksanakan salat. Al iqam huwa al iqamatu wal iqamatu hiya al mulazamatu wal istimrar. Jadi iqamus shalah, al iqam adalah melaksanakan atau mendirikan secara kontinuitas ya, mulazamah wal istimrar. Wassalatu, sedangkan salat logotan menurut bahasa ad-doa, yaitu berdoa kepada Allah kila mutlakon. Secara mutlak salat itu ya doa. Tapi ada juga wakila bi khairin. Ada yang mengatakan salat itu melakukan action perbuatan yang baik. Sedangkan menurut syara adalah aqwalun wa af'alun muftatihatun bi takbir mukhtatimatun atau mukhtatimatun bi taslimi ghaliban. Sedangkan menurut syara salat adalah ucapan-ucapan dan aktivitas-aktivitas yang diawali dibuka dengan takbir dan ditutup dengan taslim salam. Artinya al makna, artinya an-nasaniya, bahwasan yang kedua min arkanil Islam, dari rukun-rukun Islam adalah al mulazamatu, kontinuitas terus menerus, al istimrar ala adai shalah, untuk melaksanakan sholat terus menerus 5 waktu, fi bijami arkaniha, dengan seluruh rukun-rukunnya, wa syurutiha, dan surut-surutnya. Wa ita'iz zakat, wa ita'uz zakat, rukun Islam yang selanjutnya adalah membayar zakat. Apa sih al-ita? Al-ita adalah huwa al-i'ti'a, al-i'ta'u, yaitu memberi. Wa zakatu lugatan an-nama'u wa tathiru, sedangkan zakat menurut bahasa adalah tumbuh, wa tathiru, dan mensucikan. Wa syar'an ismun lima yukhriju min malin aw badanin ala wajin makhsusin. Sedangkan menurut syara adalah zakat itu isim lima yukhriju, seseorang yang mana mengeluarkan hartanya atau badan dari arah yang dikhususkan. Artinya al makna, artinya an-nasalisa rukun Islam yang ketiga adalah ita'uz zakalil mawjudina, memberikan zakat yang pada orang-orang yang ada yang membutuhkan. Siapa itu? Minal mustahik, dari para mustahikina, dari para mustahik ya, golongan 8 asnaf itu. Fi'lan, seperti itulah. Ingda tamakuni ma'ahu. Selanjutnya wasaumu Ramadan. Rukun Islam yang selanjutnya adalah puasa Ramadan. As-saumu logatan al-imsak, puasa menurut bahasa adalah menahan. Wa syar'an, sedangkan menurut syara puasa adalah imsakum maksusin ala wajib maksusin biniyatin maksusin. Sedangkan menurut syara harus ada dengan niat yang dikhususkan. Niat aku puasa Ramadan gitu kan, niat aku puasa Syawal gitu. Saya yang wajibnya Ramadan ya, karena di sini rukun Islam kan. Ramadana, dan isim bulan Ramadan adalah ismu syahri at-tasi' minas sanati al-hijriyati summiya bidzalika li'annahum lama aradu wad'a asma'i syuhuri wa faqa istidada hari Ramadani. Jadi Ramadan itu sebuah nama bulan yang ke-9 dari tahun-tahun Hijriyah. Dinamakan seperti itu karena orang-orang Arab itu mengharapkan meletakkan nama-nama bulan itu sesuai dengan panasnya tanah pada ketika itu. Jadi ketika bulan Ramadan kan panas tuh tanahnya, dinamakanlah bulan Ramadan. Romdo, panas kan, gersang. Al makna, artinya anna rabi'a min arkanil Islam, bahwasanya bulan yang keempat adalah dari rukun-rukun Islam. Al imsaku fi kulli nahari min ramadana an jamil muftirat. Imsak adalah menahan setiap
siang dari bulan Ramadan dari seluruh yang membatalkan. Itu namanya imsak. Yang terakhir, rukun Islam yang terakhir, wahijul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu berhaji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu menuju jalan haji, jalannya. Al hajjul lugatan al qasdu, haji menurut bahasa adalah al qasdu, nuju, wa syar'an qasdul baiti bi niyatin nusuki. Dan kamu menurut syara adalah qasdul bait, menuju sesuatu dengan niat ibadah. Wal bait, dan bait itu al ka'batu, yaitu Ka'bah. Wa mana istata'a, dan mana istata'a adalah ataqa wa qadara, mampu atau kuasa. As-sabilu, dan sabil lugata menurut bahasa at-tariq, yaitu jalan. Al makna artinya annal khamisa min arkanil Islam, bahwasanya yang kelima dari rukun-rukun Islam, qasdul Ka'bah bil hajj, yaitu menuju Ka'bah dengan berhaji. Alaman wajada zada dihaban wa iyaban wa nafaqatan man talazamuhu nafaqatuhu muddata dihabihi wa iyabihi wa markuban in kana bainahu wa baina maka marhalatani au aktsara ma'a istijma'i baqi surutil wujubi al madhkura fi mahaliha. Yaitu maksudnya Ka'bah itu adalah haji. Barang siapa yang memiliki bekal tambahan pulang pergi dan menafkahi keluarga yang ada di rumah untuk pulang pergi, dan dia mampu juga berkendaraan, ya kan, di antara kota Mekah, perjalanan di antara dia dan kota Mekah itu 2 marhala atau lebih banyak lah. Nah, itu sudah mencapai masuk sisa syarat-syarat haji yang disebutkan pada tempatnya. Wa kama yajibu al-hajju ala man dzukira tajibu alai al-umrah, dan begitu juga wajib haji alaman terhadap seorang yang telah disebutkan. Maka ketika dia haji tajibu alai al-umrah, maka dia pun wajib umrah. Apa sih umrah itu? Wahya lugatan az-ziyarah, yaitu ziarah. Wa syar'an qasdul baiti bi niyatin nusuki, yaitu qasdul bait, menejak ke Baitullah dengan niat haji, dengan niat ibadah. Faslun arkanul imani sittatun wallahu a'lam bishawab. Nanti dilanjutkan lagi halaman 13.